Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalina dari kelas PTIKB dengan NIM 23020950074. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai relasi dan fungsi dan juga teori himpunan. Nah, yang pertama kita akan membahas relasi dan fungsi. Apa sih itu relasi dan fungsi? Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain, kita dapat menyebutnya range fungsi atau daerah hasil. Nah, selanjutnya di sini ada cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya, ada 4 orang anak yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian tersebut, terdapat dua buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut himpunan A. Dan yang kedua, himpunan warna, kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat kita ilustrasikan seperti diagram ini. Kita dapat simpulkan bahwa diagram di atas ini merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Nah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah tadi, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari diagram panah yang tadi. Nah, yang ketiga diagram Kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, hitam. Dapat digambarkan dalam diagram Kartesius seperti ini. Dan selanjutnya ada cara menyatakan fungsi. Sama halnya tadi dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Kartesius. Nah, pada diagram di samping ini kita dapat simpulkan domain adalah A itu 1, 2, 3, kodomain adalah B itu 1, 2, 3, 4. Nah, range fungsinya ini 2, 3, 4. Nah, di sini terdapat juga notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misalnya, fungsi F mematakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan fx dengan aturan f mematakan x ke 3x tambah 3. Artinya, fungsi f mematakan x ke 3x tambah 3. Jadi, daerah bayangan x oleh f ini adalah 3x tambah 3. Sehingga dapat dinotasikan dengan fx sama dengan 3x tambah 3. Nah, dari uraian ini kita dapat rumuskan. Jika fungsi f mematakan x ke ax tambah b dengan x dengan anggota domain f, maka rumus fungsi f-nya adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, di sini ada satu contoh. Diketahui fungsi f mematakan x ke 3x tambah 3. Pada himpunan bilangan bulat, tentukan F3. Jawabannya, fungsi f mematakan x ke 3x tambah 3. Rumus fungsinya fx sama dengan 3x tambah 3. Jadi, f3 sama dengan 3 dalam kurung 3 tambah 3. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Nah, yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, yang terakhir fungsi bijektif.
Fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Nah, kita masuk pada materi kedua mengenai teori himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen tunggal yang diberikan diidentifikasi oleh sifat-sifat aturan tertentu. Objek atau elemen dalam himpunan berupa bilangan, huruf, kata, atau bahkan objek matematika lainnya. Dalam notasi himpunan, elemen-elemen himpunan biasanya diwakili oleh huruf-huruf kecil, dan himpunan itu sendiri diwakili oleh huruf kapital. Misalnya, jika A adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 10, kita dapat menyatakan sebagai berikut: himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini juga terdapat elemen. Apa sih itu elemen? Elemen adalah sebuah objek atau anggota yang termasuk dalam suatu himpunan disebut sebagai elemen himpunan tersebut. Notasinya, jika A adalah elemen dari himpunan A, kita dapat menyatakan sebagai A elemen dari A yang dibaca sebagai A adalah elemen dari A. Nah, di sini juga terdapat subset. Apa sih itu subset? Subset atau himpunan bagian adalah suatu himpunan B disebut sebagai subset dari himpunan A jika setiap elemen dari B juga merupakan elemen dari A, dinyatakan dengan B subset dari A. Notasinya B subset dari A dibaca sebagai B adalah subset dari A, atau B adalah himpunan bagian dari A. Nah, selanjutnya kita masuk pada operasi himpunan. Yang pertama, gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A, B, atau keduanya. Notasinya, gabungan A dan B dituliskan sebagai A union B. Contohnya, jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A union B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua, irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A dan B. Notasinya, irisan A dan B dituliskan sebagai A irisan B. Contohnya, jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A irisan B 3. Nah, yang ketiga ada komplement. Komplement dari himpunan A terhadap himpunan semata universal U adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di U, tetapi tidak ada di A. Notasinya, komplement A terhadap U dituliskan sebagai tanda petik A atau min A yang dibaca sebagai complement of A. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka A tanda petik sama dengan 4, 5. Nah, yang keempat ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Notasinya, selisih A dan B dituliskan sebagai A kurang B yang dibaca sebagai A minus B. Contohnya, jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A minus B 1, 2. Yang terakhir ada produk kartesian. Produk kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan dari semua pasangan terurut yang masing-masing elemennya berasal dari himpunan A dan B. Notasinya, produk kartesian A dan B dituliskan sebagai A kali B yang dibaca sebagai A cross B. Contohnya, jika A sama dengan AB dan B 1, 2, maka A cross B A1, A2, B1, B2. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai relasi dan fungsi dan juga teori himpunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.